Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari pada malam hari ini, kita akan mengkaji bab yang ke-20, hadis ke-79. Babnya berjudul Babu Fadlin Man Alima wa Allama. Bab keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya. Imam Al-Bukhari berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnul Ala'i qala haddatsana Hammad ibn Usamata an Buraid ibn Abdillahi an Abi Burdata an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ma ba'asaniyallahu bihi minal huda wal ilmi kama salil ghaisil kasiri asoba ardon fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal usbal kasiro wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafahullahu bihan nasa fasaribu wa saqau wa zara'u wa sobat minha ta'ifatan ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalaan fadzalika masalu man faquha fi dinillahi wa nafahu ma ba'asaniyallahu bihi fa'alima wa allama wa masalu man lam yarfa bizalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Qala Abu Abdillah qala Ishaq wa kana minha ta'ifatun qayyalatil ma'a qa'un ya'luhul ma'u wasafsa'ul mustawi minal ardi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Usamah dari Buraidah bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau telah bersabda, perumpamaan Allah mengutus aku dengan petunjuk dan ilmu seperti perumpamaan hujan yang lebat menimpa bumi. Maka ada di antaranya tanah yang subur, menyerap air, kemudian tumbuh tanaman dan rumput yang banyak. Ada di antaranya tanah yang kering, menahan air, kemudian Allah memberikan manfaat dengannya kepada manusia, kemudian manusia minum, mengambil air dan menyirami tanaman. Dan ada kalanya menimpa bumi yang lain, tiada lain bumi itu gersang, tidak menyimpan air, tidak menumbuhkan tanaman.
Maka demikianlah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan mengambil manfaat darinya atas apa yang Allah utus kepadaku dengannya. Maka berilmulah dan mengajarlah. Dan perumpamaan orang yang tidak mempedulikannya adalah orang yang tidak menerima petunjuk Allah yang aku telah diutus dengannya. Ini redaksi hadisnya dan terjemahnya, ya Bapak. Dari hadis yang ke-79 di dalam Sahih Al-Bukhari ini kita mendapatkan gambaran tentang ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan perumpamaan diutusnya Rasul oleh Allah membawa dua hal, yaitu petunjuk dan ilmu. Oleh Rasulullah digambarkan seperti hujan yang turun, karena Rasulullah oleh Allah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini kan berbeda dengan diutusnya Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad oleh Allah diutus untuk umat tertentu, untuk masa tertentu. Sementara Rasulullah untuk rahmat bagi seluruh alam, untuk semua manusia dari berbagai bangsa. Maka gambarannya seperti hujan. Ketika Allah turunkan hujan, hujan itu menimpa merata di atas bumi. Kemudian nanti bumi itu akan menyerap atau tidak menyerap tergantung dari keadaan bumi itu sendiri. Di sini digambar oleh Rasulullah ada 3 jenis bumi. Sebagai gambaran orang yang mendapat dakwahnya Rasulullah berupa hidayah dan ilmu, itu pun ada 3 jenis. Yang pertama digambarkan seperti bumi yang subur. Bumi yang subur ditandai dengan kemampuannya untuk menyerap air hujan ketika turun di atasnya. Hujan yang turun di tanah yang subur kemudian menjadi sebab tumbuhnya tanaman-tanaman dan rumput-rumput. Bapak Ibu bisa perhatikan misalnya di saat musim kemarau misalnya, halaman-halaman yang tadinya gersang, tanah-tanah yang tadinya retak, kemudian mulai musim hujan, Allah turunkan hujan, malam harinya turun, biasanya pagi kita akan saksikan mulai ada rumput-rumput yang pada tumbuh. Kadang kita juga berpikir, ini ketika kemarau rumput-rumput ini sembunyinya di mana? Kan begitu Bapak Ibu. Begitu hujan turun, paginya langsung pada mencingis hijau-hijau, itu kan sembunyinya di mana mereka? Ini karena tanahnya subur, maka akan menumbuhkan tanaman dan rumput-rumputan. Kemudian yang kedua digambarkan tanah yang kering. Ketika hujan ini turun, tanah yang kering ini menampung air. Kering tetapi bentuknya cekungan. Hujan turun dengan deras di atasnya, ditampung oleh tanah yang cekung ini. Yang memanfaatkan siapa? Di sini digambarkan yang mengambil manfaat adalah manusia. Dari tanah yang cekung menampung air ini, kemudian manusia bisa mengambil untuk meminumnya, bisa mengambil untuk memberi minum hewan-hewan ternaknya, bisa mengambil untuk menyirami tanaman-tanaman. Bahkan ini kan kemudian dimanfaatkan sebesar-besar kemanfaatan untuk kehidupan manusia dan hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh manusia. Ini gambaran yang kedua. Kemudian gambaran yang ketiga, ada tanah yang tandus. Ketika hujan turun, maka air hujan itu hanya lewat di atasnya. Tidak ada yang terserap, juga tidak menampung air. Sehingga tidak ada tanaman yang tumbuh, tidak ada rumput-rumput yang tumbuh. Selesai hujan, ya sudah selesai, kering kembali. Ini gambaran keadaan manusia
di dalam menghadapi dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian kaitannya dengan hidayah yang telah Allah berikan untuk disampaikan oleh Rasulullah kepada manusia, menunjukkan hidayah. Karena kalau memberikan hidayah, kewenangannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an surah Al-Qasas Allah menyampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai, tetapi Allah akan berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi Rasulullah diberi tugas oleh Allah untuk menunjukkan hidayah. Ini loh jalan hidayah itu. Tetapi masuknya hidayah ke dalam hati manusia itu kewenangannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewenangannya ada pada Allah, maka kita harus aktif. Karena hidayah itu diberikan kesempatan yang sama. Ada yang datang untuk menyambutnya, ada yang diam, ada yang menghindar. Sebagaimana cahaya matahari. Cahaya matahari kalau pagi oleh Allah diterbitkan dari arah timur, ketika cahayanya masih baru terbit tidak begitu terik. Sudah semakin tinggi, semakin terik, maka ada orang yang menyembunyikan dirinya, membelakangi. Ada yang masuk rumah, ada yang di belakang pohon. Tapi ada yang sengaja ingin menikmati matahari itu. Ini seperti datangnya hidayah, kesempatannya sama. Tinggal yang mau ngambil siapa, yang tidak mau mengambil siapa. Lah kalau orang ini mau mengambil, maka Allah akan mudahkan hidayah itu masuk dalam hatinya. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi kalau dia menghendaki hidayah, maka Allah akan mudahkan. Contohnya siapa? Dalam sejarah Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, membaca kisah Salman Al-Farisi. Dia kan orang Persia. Berapa kali pindah agama gitu kan. Dari Majusi, kemudian ke Yahudi, kemudian ke Nasoro, kemudian sampai ke Madinah bertemu dengan Rasulullah. Karena dia menginginkan hidayah, maka Allah berikan kemudahan. Yasroh sodrohu lil Islam. Yasroh itu dilapangkan, sodrohu dadanya. Tetapi yang tidak menghendaki, walaupun dekat, kita bisa baca dalam sejarah dua orang yang punya hubungan dekat dengan Rasulullah. Kakaknya Abdullah bin Abdul Muthalib, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Abu Lahab begitu memusuhi Rasulullah, tidak diberikan hidayah, malah dikecam hidupnya. Dan kita bisa membaca perilaku Abu Lahab yang oleh Allah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Lahab, yang oleh Allah dikatakan celakalah kedua tangan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, karena saking beliau memusuhi Rasulullah. Kemudian satunya orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, memberikan pelindungan kepada Rasulullah, membela dakwahnya Rasulullah, tetapi karena beliau tidak menghendaki hidayah al-Islam, sampai wafat beliau tidak masuk Islam. Abu Thalib. Lah dua orang lagi pamannya Rasulullah, ada Abbas bin Abdul Muthalib, mengambil hidayah itu, kemudian dia mengikuti Rasulullah. Lebih awal Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi ada 4 pamannya Rasulullah yang mendapati Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Yang 2 tidak beriman sampai dengan wafatnya, yang 2 beriman. Bahkan Hamzah bin Abdul Muthalib kita sudah baca sejarahnya, kita sudah pernah mendengar semua, salah seorang yang syahid di peperangan Uhud. Ini perkara hidayah. Jadi hidayah yang masuk dalam hati, kita harus aktif supaya nanti Allah menghendaki hidayah itu masuk ke dalam hati kita.
Lah ketika hidayah sudah masuk Bapak Ibu, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hidayah ini kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, butuh motivasi. Ini yang digambarkan di dalam sholat kita minimal. Kalau hanya sholatnya fardu saja 17 kali kita meminta ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah kita mengatakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah jadi orang muslim, tapi untuk melaksanakan ketaatan ajaran Islam itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, butuh motivasi. Apa sebabnya? Karena kita semua punya bakat bawaan yang sama. Males. Jadi kalau tidak dimotivasi, ya nanti semakin lemas, akhirnya meninggalkan. Maka kita minta kepada Allah agar kita senantiasa diberikan taufik, diberikan motivasi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ad-din al-Islam berupa hidayah dan ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah kemudian disebarkan kepada manusia. Jadi seperti 3 tanah tadi, Bapak ya. Kemudian tanah yang pertama gambarannya seperti apa? Tanah yang pertama adalah orang yang mendapati dakwahnya Rasulullah, menerima ilmu-ilmu dari Rasulullah berupa al-Islam. Dia menerimanya, dia memahaminya, dia melaksanakannya, dia juga mendakwahkannya. Baik yang fardu maupun yang tatawu. Ini gambaran seperti tanah yang subur tadi. Jadi kemanfaatannya maksimal. Bukankah memang seharusnya demikian? Ini yang paling utama. Sebab orang itu diperintahkan melaksanakan kebaikan adalah ibda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang paling kamu sukai. Mulailah dari orang yang paling kamu cintai. Siapa yang paling kita cintai, Bapak Ibu? Siapa, Bu? Siapa orang yang paling Ibu cintai? Kedua orang tua. Yakin? Kalau Bapak, siapa yang paling Bapak cintai? Bojo. Coba sekarang dites. Yang paling dicintai kedua orang tua, kata ibu-ibu. Kata bapak-bapak yang paling dicintai bojo. Sekarang tesnya sederhana saja. Pagi-pagi, biasanya kan kalau pagi-pagi pada kebelet itu kan. Pada kebelet ke belakang. Sekarang kamar mandi cuma 1. Kebeletnya sama, kira-kira pan ngalai apa pan disiti? Iya, kebeletnya sama ini. Sudah tidak ditahan, sudah tidak mampu menahan. Kira-kira pan ngalai apa pan disiti? Bu, disiti. Tadi katanya mencintai kedua orang tua. Biasanya kan harusnya orang tua dulu, mau bapak dulu. Masalahnya nyanyian sudah tidak tahan ini, kebelet ke belakangnya itu. Ini lagi tidak bicara biasa. Wis ora karu-karuan, angkat jambet kaya wis ora tahan gitu kan. Kamar mandi cuma 1. Nah, suami dengan istri juga begitu. Kira-kira bapak mau mendahulukan istrinya apa mendahulukan panjenengan? Itu kan ujiannya di situ. Kalau di pengajian begini bisa mendahulukan istrinya, Pak. Di sini. Iya, kalau makan minum bisa ibu mendahulukan orang. Tapi kalau urusan kebelet, baik buang air besar maupun buang air kecil, itu susah untuk mendahulukan orang lain. Atau tesnya begini, dalam satu ruangan
lagi ngobrol, tahu-tahu gempa dengan kekuatan yang besar, goncang buminya, rumahnya goncang. Kira-kira jenengan mau lari atau menyelamatkan orang? Iya. Pengalaman tahun berapa ya Pak ketika terjadi gempa itu? Enggak, saat itu saya lagi ngajar di kelas. Kemudian tahu-tahu ada gerak gitu, siswa pada lari keluar. Rebutan pintu itu kan. Itu rebutan pintu keluar. Kemudian setelah reda baru pada balik lagi. Pak Misbah ketinggalan gitu kan. Saya udah ikut lari sih. Sebab saya mau ikut lari, pintu kan cuma satu. Sementara siswa kan banyak, nanti berebut malah pada jatuh. Jadi biarkan saja mereka. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika dalam keadaan seperti itu, manusia itu mementingkan diri sendiri. Artinya apa? Kalau ditanya siapa orang yang paling Bapak Ibu cintai, diri kita sendiri. Memang harusnya begitu. Wong perintahnya ada saja Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita oleh Allah disuruh menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi selamatkan diri dulu. Makanya ibda biman taul, mulailah dari orang yang paling kamu cintai. Siapa? Diri kita. Ibda binafsik, mulailah dari diri kita masing-masing. Binafsik ya, dari diri kita masing-masing. Maka ketika hidayah al-Islam datang dengan syariat-syariatnya, kita pelajari, kita pahami, kemudian kita dulu yang melaksanakan. Setelah melaksanakan, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain, kita akan mendapatkan nilai yang maksimal. Ini berarti sama dengan Bapak Ibu mengamalkan Al-Quran surah Al-Asr pada ayat yang ketiga. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sudah dirinya beriman, dirinya mengamalkan, kemudian keluar untuk menasihati orang dengan kebenaran dan menasihati orang dengan kesabaran. Ini nilainya kan maksimal karena empat-empatnya dikerjakan. Ini gambaran kelompok pertama yang diibaratkan seperti tanah yang subur sehingga menumbuhkan tanaman dan rumput-rumputan. Gambaran yang kedua seperti tanah yang kering tetapi mampu menyimpan air. Ini digambarkan di dalam Fathul Bari itu seperti orang yang belajar al-Islam, memahami hukum-hukumnya, melaksanakannya, tetapi dia melupakan yang tatawu. Dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, dia mengajarkan kepada orang lain, tetapi dia meninggalkan ibadah-ibadah tambahan. Ini ya bagus. Misalnya gini, dia memahami aturan sholat, syarat rukunnya, jenis-jenis sholatnya, tapi yang dia kerjakan hanya yang fardu saja. 5 waktu, qobliyah tidak, ba'diyah juga tidak, tahiyatul masjid tidak, tahajud, witir tidak. Dia hanya 5 waktu saja. Saum Ramadan saja, Senin Kamis tidak. Tapi kalau ada orang tanya, Bapak selain saum wajib ada tidak? Saum sunnah ada. Apa saja? Hafal sampaikan. Tapi dia tidak melaksanakan. Karena ilmunya tahu, sementara dia meninggalkan. Ini kan tadi kayak tanah yang kering, ada airnya, kemudian dimanfaatkan orang. Jadi dia menyimpan airnya untuk kemanfaatan orang lain. Ini bagus, bagus.
Tapi kan Bapak Ibu, kita inginnya yang nomor satu tadi kan, yang utama. Lah yang ketiga, itu digambarkan seperti tanah yang tandus. Jadi datang al-Islam. Ketika al-Islam ini datang, lewat begitu saja. Seperti di awal-awal al-Islam ini didakwahkan, orang-orang seperti Abu Jahal. Datang al-Islam, tetapi mereka tidak mengambil manfaatnya, bahkan memusuhinya, lewat di atasnya. Ini orang yang tidak menerima hidayah al-Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ke-79 ini? Untuk bisa seperti gambaran tanah kelompok pertama yang subur, menumbuhkan tanaman, menumbuhkan rumput, tentu diawali dari kemauan kita untuk alimah, untuk berilmu. Lah supaya berilmu caranya bagaimana? Tentu harus belajar. Karena ilmu itu memang harus dipelajari. Kita belajar dari Al-Quran misalnya di Al-Baqarah ayat 31. Ketika Allah menyampaikan kepada kita, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Ini menjadikan motivasi bagi kita bahwa untuk mendapatkan pengetahuan memang harus ada yang mengajarkan. Karena ada yang mengajarkan, maka posisi kita adalah orang yang belajar. Kemudian setelah mau belajar, ditingkatkan. Yang kedua, harus mau memahami. Karena belajar itu kan diawali dari tahu, Bapak Ibu. Setelah mengetahui, maka harus paham. Karena ada orang yang tahu saja, tapi belum paham. Kalau paham pasti tahu. Tapi kalau tahu belum tentu paham. Contoh, jenengan tahu mobil, tahu Pak. Paham mengoperasionalnya, paham. Kalau mogok-mogok, lah kue. Iya, ini kan berarti kan baru pada tingkat yang kedua. Karena ada yang paham, ada yang tahu mobil fisiknya, ada yang tahu mengendarainya, ada yang paham seluk-beluknya, sampai bagian-bagiannya aja paham. Ini berarti kan yang paling mendalam. Kemudian langkah yang ketiga, setelah memahami apa yang harus dilakukan. Pengetahuannya sudah diperoleh, pemahamannya sudah dalam, maka berikutnya adalah melaksanakan, mengamalkan. Jadi apa yang kita pahami dari al-Islam, kita laksanakan. Sudah belajar apa misalnya? Sudah belajar al-ma'un. Sudah tahu artinya? Sudah. Sudah paham maksudnya? Sudah. Ayo dilaksanakan. Melaksanakan apa? Di Al-Ma'un Allah mengingatkan kepada kita agar kita jangan jadi orang yang mendustakan agama. Cirinya apa orang yang mendustakan agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu jelaskan. Yang mendustakan agama cirinya apa? Menghardik anak yatim. Karena sudah paham, berhati-hati dengan mereka. Jangan menghardik anak yatim. Menghalang-halangi orang tidak memberi makan orang miskin. Karena sudah tahu itu termasuk kriteria orang mendustakan agama,
malah nyontoni kalau ada. Kalau belum mampu nyontoni, ya minimal menganjurkan. Jangan malah ada orang yang senang berbagi malah dihalang-halangi. Dengan dibilangi jangan sering memberi bu, nanti orangnya keenakan, tambah sungkanan. Jangan. Wong dirinya bahil kok ngajak orang jadi bahil. Jangan ngajak orang untuk jadi bahil. Kalau belum mampu minimal menganjurkan. Syukur-syukur sudah mampu mencontohkan. Kemudian cirinya lagi apa? Lalai dalam sholatnya. Maka karena hafal al-ma'un, sholatnya tidak lalai. Lalai sholatnya ditandai dari apa? Lalai waktunya. Orang yang hafal al-ma'un tidak akan melalaikan sholat. Begitu datang waktu sholat, dia bersegera. Fas'au, bersegera. Kemudian dia juga tahu karakter orang yang menistakan agama yang bagaimana. Orang yang sholatnya ro'un, orang yang sholatnya ingin diperhatikan orang, ria, maka dia akan buang jauh-jauh sifat itu. Karena dia sholatnya ingin dinilai oleh Allah SWT. Kemudian orang yang menistakan agama apa? Orang yang menghalang-halangi orang berbuat baik, maka dia akan memudahkan ketika ada orang yang mau berbuat baik, akan difasilitasi, akan dibantu. Ini namanya orang yang paham, orang yang tahu al-ma'un, paham al-ma'un dan melaksanakannya. Ini supaya kita bisa menjadi golongan yang utama, Bapak Ibu. Seperti gambaran tanah yang subur tadi. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kan, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-44. Kata Allah kan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah engkau perintahkan manusia berbuat baik sementara engkau melupakan dirimu sendiri? Apa kamu tidak berakal? Ini orang yang punya pengetahuan, orang yang memahami pengetahuan, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, tetapi dirinya tidak melaksanakan. Allah ingatkan di Al-Quran surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Amat besar kebencian Allah kepada orang yang memerintahkan tetapi dia tidak mengerjakan. Bahasa sininya kan jarkoni. Kalau ada azan, anak-anaknya disuruh oleh orang tuanya. Bocah, orang krungu adzan, krungu Pak. Terus pimen Pak, jamaah. Bapak sih, papatan ning omah. Anaknya pergi sambil dongkol. Bapaknya udah gelem jamaah tapi kienge ngongkon-ngongkon kan gitu. Beda dengan sekolah kan Bapak Ibu. Kalau pagi-pagi kan anak dibangunkan habis subuh jam 6 disiapkan pakai seragam, yuk sekolah. Anaknya tanya, "Bapak udah sekolah, Pak?" "Bapak sudah dulu." Sekarang udah sekolah lagi. Sekolah tanda belajarnya iya. Kalau sholat kan enggak ada dulu, enggak ada sekarang, tetap terkena kewajiban. Jadi jangan bilang dulu udah sholat, sekarang berarti tidak. Enggak, tetap. Makanya yang paling bagus adalah ketika azan dikumandangkan, bapaknya bilang sama anaknya, "Nak, yuk ke masjid." Sendirian? Enggak, bareng sama bapak. Supaya kita tidak melanggar Al-Baqarah 44, kemudian tidak melanggar Al-Quran surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Karena amat besar kebencian Allah kepada orang yang memerintahkan tetapi tidak melaksanakan. Yang kita hindari yang bagaimana Bapak? Yang kita hindari kelompok yang ketiga tadi. Yang al-Islam kita dengar, al-Islam sampai kepada kita, tetapi kita tidak mengambil manfaatnya. Seperti tanah yang tandus itu tadi. Jangan sampai. Nanti kita termasuk kelompok yang sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Kemudian setelah tadi belajar, memahami, mengamalkan, kemudian mendakwahkan, mengajarkan kepada orang lain, yang juga tidak kalah penting adalah bermohon kepada Allah. Agar apa? Kita dijadikan sebagai orang yang istiqomah. Tetap teguh pendirian di dalam mentaati Allah. Karena apa? Setelah Bapak Ibu kemudian beriman, bukan berarti tidak akan diuji. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan oleh Allah mengatakan kami telah beriman tanpa diberikan ujian? Ini sudah diingatkan oleh Allah agar ketika ujian itu datang bagi orang-orang beriman menyebabkan keimanannya semakin mantap. Bukan kemudian ketika ujiannya datang keimanannya semakin lemah. Tidak, semakin mantap karena sudah diberitahu sebelumnya. Konsekuensi dari keimanan adalah ujian. Al-Baqarah 214 Allah juga menyampaikan am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu menyangka akan masuk surga sebelum Allah datangkan sebagaimana Allah datangkan kepada orang-orang sebelum kalian? Apa yang Allah datangkan kepada orang-orang sebelum kita? Kesempitan, kesengsaraan, goncangan-goncangan, sampai mereka berkata kepada Rasul, wahai Rasul, kapankah pertolongan Allah itu datang? Katakanlah pertolongan Allah sudah dekat. Dan Bapak Ibu bisa baca sejarah umat-umat terdahulu yang mengikuti para nabi dan rasul mengalami ujian yang sangat berat. Misalnya seperti kisah Ashabul Kahfi itu kan. Mereka lari karena dikejar oleh penguasa tiran pada saat itu. Allah selamatkan mereka karena mereka meminta pertolongan kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu bisa Bapak Ibu baca ketika menghadapi persoalan. Minta kepada Allah rasyada, petunjuk. Ditunjuki masuk gua, kemudian tidur di dalamnya. Ini karena mereka punya ilmu. Mereka paham tentang ilmu ad-dinnya sehingga mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah para sahabat mempertahankan keislamannya. Bilal bin Rabah dianiaya oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Kemudian kemarin sampai Pak yang kita ceritakan ayahnya Yasir, ayahnya Ammar ya, Yasir dengan Sumayyah yang dibunuh oleh Abu Jahal mempertahankan keislamannya. Itu ujian. Kemudian di era sebelumnya ada pembantunya Fir'aun, Siti Masitoh, itu kan juga mempertahankan keimanannya. Ini adalah bukti bahwa orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sudah paham, maka begitu ujian datang, keimanannya akan semakin mantap dan semakin mantap. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini hadis ke-79 dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Demikian